Kalau ditanya, hampir semua orang Kristen punya Alkitab. Bahkan banyak yang membacanya setiap hari. Tapi jujur saja, tidak sedikit yang masih bingung bagaimana sebenarnya memahami ayat-ayat Alkitab dengan benar. Dan ketika ditanya, kenapa di abad ke-21 ini Alkitab masih bisa dipercaya, banyak juga yang belum tahu harus menjawab apa. Karena itu, lewat seri Basic Tapi Penting, kita mau kembali ke fondasi iman Kristen. Hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi justru sangat penting dan menentukan arah pertumbuhan iman kita. Di video ini, kita akan fokus membahas Alkitab. Kita akan mulai dengan pertanyaan paling dasar. Apa itu Alkitab? Lalu kita akan melihat bukti-bukti mengapa Alkitab masih dapat dipercaya sampai hari ini. Dan di bagian terakhir, kita akan belajar bagaimana memahami Alkitab dengan benar, supaya kita tidak salah mengerti firman Tuhan. Mari kita mulai. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah buku yang paling banyak terjual sepanjang masa, telah terjual lebih dari 5 miliar buku sampai hari ini. Dan, Alkitab mencatat semua yang manusia bisa ketahui tentang Allah. Siapakah Allah kita? Apa yang telah Dia perbuat untuk kita dan bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Kita tidak akan bisa mengetahui semua ini jika Allah tidak mewahyukannya kepada kita di dalam Alkitab. Pada umumnya, setiap orang Kristen mempunyai Alkitab, bahkan ada yang mempunyai beberapa Alkitab. Tetapi, sebagai orang Kristen, seberapa kenalkah kita dengan Alkitab kita? Mari kita belajar beberapa fakta seputar Alkitab. Kata Alkitab berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata Biblos, yang artinya adalah buku, jadi Alkitab adalah sebuah buku. Alkitab adalah kumpulan dari 66 buku, yaitu 39 buku di Perjanjian Lama dan 27 buku di Perjanjian Baru. 66 buku tersebut ditulis dalam jangka waktu lebih kurang 1.500 tahun, dari buku pertama Kitab Kejadian, ditulis di zaman Musa, sampai buku terakhir yaitu Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes lebih kurang 65 tahun setelah kematian Yesus. 66 buku tersebut ditulis oleh lebih kurang 40 penulis yang berbeda. Ada raja, imam, dokter, nelayan, penggembala domba, orang Farisi, negarawan, pemungut cukai, jenderal militer, ahli hukum Taurat, juru minum raja, dan penggembala kambing. Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda, Asia, Afrika dan Eropa, dan ditulis dengan 3 bahasa yang berbeda, bahasa Ibrani, Aram dan Yunani. Jadi, Allah atau manusiakah yang menulis Alkitab? Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, Allah lah yang menginspirasi mereka untuk menuliskan apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Allah tidak mendikte kata demi kata kepada penulis Alkitab. Dengan kata lain, Allah adalah pengarang dari semua buku-buku di dalam Alkitab. Tetapi inspirasi dari Allah tidak membuat penulis Alkitab kehilangan akal budi ataupun kehilangan kepribadian mereka. Allah bekerja di dalam dan melalui para penulis Alkitab, menggunakan kemampuan dan kepribadian mereka di dalam menulis Alkitab, sehingga Alkitab mempunyai jenis dan gaya penulisan yang beraneka ragam, termasuk penulisan sejarah, puisi, nubuatan dan surat-surat dari rasul, dan juga jenis-jenis lainnya. Dengan adanya unsur manusia di dalam Alkitab, maka Alkitab juga menggambarkan pengalaman, sudut pandang dan juga perasaan dari penulis-penulisnya. Dengan adanya unsur manusia, juga berarti di saat beberapa penulis Alkitab mencatat kejadian yang sama, mereka mencatat dari sudut pandang yang berbeda, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pada tahun 397 Masehi, Konsili Kartago menegaskan 27 buku sebagai perjanjian baru di dalam Alkitab, sedangkan perjanjian lama telah diakui oleh Konsili Jamnia di abad pertama. Sebelum masa reformasi, Gereja Roma Katolik menentukan bahwa bahasa Latin adalah satu-satunya bahasa yang boleh digunakan di dalam Alkitab, dan melarang orang-orang awam untuk memiliki Alkitab. Di masa reformasi, salah satu hal yang diperjuangkan oleh Martin Luther dan para reformator lainnya adalah Alkitab di dalam bahasa sehari-hari, agar orang-orang awam juga bisa membaca Alkitab di dalam bahasa yang mereka pahami. Dengan anugerah Allah, melalui gerakan reformasi, hari ini Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.000 bahasa dan saya percaya, hari ini, hampir semua orang Kristen bisa membaca Alkitab di dalam bahasa yang mereka pahami. Sebagai orang Kristen sejati, kita percaya bahwa 66 buku di dalam Alkitab adalah firman Allah dan sudah lengkap.
Sehingga, jika hari ini kita menemukan buku-buku lain yang ditulis baik oleh rasul ataupun nabi di dalam Alkitab, mereka tidak mempunyai otoritas yang sama dengan ke-66 buku tersebut, dan tidak akan dimasukkan sebagai tambahan di dalam Alkitab kita yang sudah lengkap. Sekarang, setelah kita mengetahui fakta-fakta seputar Alkitab, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus membaca Alkitab. Betul. Membaca Alkitab, jika kita tidak membaca Alkitab secara menyeluruh, kita tidak akan mengenal siapakah Allah. Tanpa Alkitab, kita hanya bisa membayangkan Allah sesuai dengan pemikiran kita, dan sebagai hasilnya, kita bisa melihat banyak orang yang menciptakan Allah mereka sendiri. Hanya melalui Alkitab, kita bisa mengenal siapakah Allah, kita bisa mengetahui apa yang sudah Allah lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan kita mengetahui bagaimana untuk bisa hidup memuliakan Allah. Jadi, apakah kamu sudah membaca Alkitab hari ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati Anda semua. Di zaman sekarang, siapa saja bisa berbicara bebas, entah di media sosial, YouTube, atau podcast. Ada yang membahas teori konspirasi, ada yang bicara soal iman, dan ada juga yang asal beropini tanpa dasar yang jelas. Dalam derasnya arus informasi seperti ini, wajar kalau muncul satu pertanyaan penting di benak banyak orang Kristen. Masih bisa dipercaya nggak sih Alkitab itu? Banyak dari kita aktif di gereja bertahun-tahun. Kita ikut ibadah, dengar khotbah, hafal ayat, bahkan rajin ikut kelompok kecil. Tapi jujur saja, mungkin ada saat-saat ketika kita bertanya dalam hati, benarkah ini firman Tuhan atau cuman kumpulan tulisan kuno yang sudah banyak berubah? Belum lagi komentar dari luar. Ada yang bilang Alkitab sudah terlalu sering disalin dan diterjemahkan. Pasti isinya nggak lagi murni. Ada juga yang menunjuk pada kitab-kitab seperti Injil Thomas atau Injil Yudas dan berkata, kenapa kitab-kitab itu nggak dimasukkan? Bukankah itu Injil yang hilang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan cuma wajar, tapi penting. Bukan cuma buat mereka yang skeptis, tapi juga buat kita yang sudah lama duduk di bangku gereja. Karena kalau Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan, maka seluruh hidup kita harus dibangun di atas kebenarannya. Tapi kalau bukan, lalu apa dasar iman kita? Itulah yang akan kita bahas. Bukan berdasarkan asumsi buta, tapi berdasarkan bukti yang bisa diuji. Dan lebih dari itu, dengan hati yang terbuka untuk mencari kebenaran. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, apa sebenarnya Alkitab itu? Alkitab bukan cuma satu buku. Ini adalah kumpulan dari 66 kitab yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis berbeda selama 1.500 tahun di 3 benua dan menggunakan 3 bahasa utama, Ibrani, Aram, dan Yunani. Yang menulis pun berasal dari berbagai latar belakang. Ada raja, nabi, penggembala, nelayan, jenderal, bahkan dokter. Tapi hebatnya, meskipun berasal dari zaman, tempat, dan profesi yang berbeda-beda, semua menulis satu cerita besar yang sama. Rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Dari kitab pertama hingga terakhir, benang merahnya konsisten. Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan oleh Sang Juru Selamat. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah Alkitab yang kita pegang hari ini masih setia pada naskah aslinya? Jawabannya, sangat setia. Bahkan terjaga dengan luar biasa. Untuk perjanjian baru saja, kita punya lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, ditambah 10.000 manuskrip Latin, dan sekitar 9.300 manuskrip lainnya dalam berbagai bahasa kuno. Beberapa di antaranya ditulis hanya puluhan tahun setelah peristiwa aslinya terjadi. Artinya, masih dalam zaman para saksi mata. Dan yang penting, Alkitab yang kita baca sekarang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bukan dari versi terjemahan sebelumnya. Jadi ini bukan salinan dari salinan, tapi langsung dari sumbernya. Bandingkan dengan karya sejarah lain, Plato, hanya tersisa 7 manuskrip utama dan semuanya ditulis lebih dari 1.200 tahun setelah kematiannya. Julius Caesar, Gallic Wars, cuma 10 manuskrip dengan jarak sekitar 1.000 tahun dari naskah aslinya. Tapi anehnya, tidak banyak orang yang mempertanyakan keaslian tulisan mereka. Sementara Alkitab punya ribuan manuskrip yang saling mendukung dan jaraknya jauh lebih dekat dengan peristiwa aslinya. Tetap saja banyak orang meragukannya. Jadi logikanya jelas. Kalau kita bisa percaya karya sejarah lain dengan bukti minim, kenapa justru ragu dengan Alkitab yang buktinya jauh lebih kuat?
Sekarang mari kita lihat bukti dari dunia arkeologi. Tahun 1947, sebuah penemuan besar terjadi di Qumran, Israel, dikenal sebagai gulungan laut mati, Dead Sea Scrolls. Di antara temuan itu, ada salinan lengkap kitab Yesaya yang usianya sekitar 125 tahun sebelum Masehi. Ketika para peneliti membandingkan dengan teks Alkitab modern, hasilnya mencengangkan. 99,5% cocok, dan sisanya hanya perbedaan kecil dalam ejaan atau gaya penulisan, tidak mengubah makna sama sekali. Dr. Norman Geisler, seorang filsuf dan teolog Kristen, pernah meneliti Yesaya pasal 53 secara khusus. Dari 166 kata di pasal itu, hanya ada 17 huruf yang berbeda, dan tak satu pun merusak arti teks aslinya. Bukti lain datang dari papirus Oxyrhynchus yang ditemukan di Mesir pada tahun 1896. Fragmen-fragmen ini memuat bagian dari hampir seluruh kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar berasal dari abad kedua Masehi. Karena iklim Mesir yang sangat kering, papirus-papirus ini terjaga dengan sangat baik, dan hasilnya, sekali lagi, isinya sejalan dengan teks Alkitab yang kita miliki sekarang. Semua ini menunjukkan satu hal yang penting. Teks Alkitab tidak berubah secara signifikan. Isinya tetap terjaga, dari dulu hingga sekarang. Alkitab bukan cuma akurat secara teks, tapi juga kuat secara sejarah. Kenapa? Karena banyak bagian di dalamnya ditulis langsung oleh saksi mata dari peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Petrus, misalnya, menegaskan bahwa apa yang ia tulis bukan dongeng atau cerita rekaan. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Lukas, yang dikenal sebagai dokter sekaligus sejarawan, bahkan memulai Injilnya dengan penjelasan bahwa ia menyelidiki semuanya secara teliti, mewawancarai langsung orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu sendiri. Ini bukan cerita yang muncul berabad-abad kemudian. Ini adalah laporan langsung dari sumber utama. Paulus juga menulis suratnya hanya sekitar 20 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ia menyebut bahwa lebih dari 500 orang melihat Yesus hidup kembali, dan sebagian besar dari mereka masih hidup saat itu. Artinya, kalau ada yang ragu, mereka bisa langsung tanya ke saksinya. Bahkan, detail sejarah di dalam Injil juga terbukti akurat. Dalam 3 ayat pertama dari Lukas pasal 3, terdapat 22 data sejarah, mulai dari nama pejabat, wilayah, hingga peristiwa politik. Dan semuanya telah dikonfirmasi lewat temuan arkeologi. Salah satu buktinya adalah penemuan batu Pontius Pilatus di tahun 1961 yang mencantumkan jabatannya sebagai wali negeri, prefect, persis seperti yang ditulis Lukas. Padahal sejarawan Romawi seperti Tacitus menyebutnya dengan istilah lain yang tidak sesuai untuk zaman itu. Ini menunjukkan bahwa Lukas justru lebih akurat secara historis daripada sumber Romawi. Bahkan hal kecil seperti penggunaan nama pun mencerminkan akurasi yang luar biasa. Nama-nama seperti Maria, Simon, dan Yohanes memang sangat umum di abad pertama. Karena itu, Injil memberikan keterangan tambahan untuk membedakan, seperti Simon Petrus atau Maria Magdalena. Bandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang muncul jauh belakangan, seperti Injil Thomas, yang menggunakan nama-nama yang lebih cocok untuk budaya Mesir abad kedua, bukan Yudea abad pertama. Ini membuktikan bahwa kitab-kitab Injil yang kita miliki bukan karangan belakangan, tapi catatan sejarah yang akurat dari saksi-saksi asli. Sekarang mari kita bahas soal nubuat. Salah satu bukti paling luar biasa tentang keandalan Alkitab. Alkitab memuat lebih dari 300 nubuat tentang Mesias, dan semuanya tergenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Bukan cuma nubuat yang umum atau bisa ditafsirkan kemana-mana, tapi spesifik, jelas, dan mustahil dipalsukan. Contohnya, lahir di Bethlehem, lahir dari seorang perawan. Keturunan langsung dari Daud, dikhianati oleh sahabat. Dijual seharga 30 keping perak, tangan dan kakinya ditusuk, dikuburkan di makam milik orang kaya. Dan semua itu ditulis berabad-abad sebelum Yesus lahir. Gulungan laut mati yang ditemukan tahun 1947 dan berusia ratusan tahun sebelum zaman Yesus membuktikan bahwa nubuat-nubuat ini memang sudah ada jauh sebelumnya. Artinya, bukan rekayasa, bukan cerita yang dimodifikasi belakangan. Seorang matematikawan bernama Peter Stoner pernah menghitung kemungkinan satu orang menggenapi hanya 8 nubuat dari Alkitab. Angka peluangnya 1:100 kuadriliun, nyaris mustahil, kecuali memang Tuhan sendiri yang merancang dan menggenapinya. Tapi bukan cuma soal nubuat.
Alkitab juga punya satu kisah besar yang utuh dari awal sampai akhir. Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Salah satu contoh paling kuat adalah kisah Abraham dan Ishak. Ketika Ishak bertanya, "Di mana anak dombanya?" Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Dan benar saja, ribuan tahun kemudian, di gunung yang sama, Tuhan sungguh-sungguh menyediakan anak dombanya sendiri, Yesus Kristus. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Alkitab bukan cuma kumpulan tulisan rohani, tapi cerita penebusan yang dirancang oleh Tuhan sendiri dan digenapi dalam sejarah. Bagaimana dengan Injil Thomas atau Injil Yudas? Kitab-kitab ini sering disebut sebagai Injil yang hilang. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah hilang. Mereka memang tidak pernah dianggap sah sejak awal. Kenapa? Karena kitab-kitab itu ditulis 100-200 tahun setelah Yesus, bukan oleh saksi mata, dan tidak mencatat peristiwa sejarah nyata. Isinya lebih mirip kumpulan ucapan-ucapan mistis, dan banyak di antaranya justru bertentangan dengan ajaran Yesus yang kita kenal dari Injil yang sah. Gaya bahasanya pun tidak mencerminkan Yudea abad pertama, tapi lebih cocok dengan pengaruh budaya Mesir abad kedua atau ketiga. Nama-nama, gaya penulisan, bahkan isi pesannya, semuanya janggal jika dibandingkan dengan Injil-Injil yang asli. Itulah sebabnya gereja mula-mula menolaknya. Bukan karena menyembunyikan sesuatu, tapi karena sejak awal, isi kitab-kitab itu tidak otentik dan tidak sejalan dengan kesaksian para rasul. Jadi, apa kesimpulannya? Bisakah kita mempercayai Alkitab? Jawabannya jelas, bisa. Bahkan dengan penuh keyakinan. Dan ini alasannya. Alkitab didukung oleh lebih dari 24.000 manuskrip kuno. Ditulis oleh atau bersumber dari para saksi mata langsung. Berisi nubuat yang digenapi secara akurat dalam sejarah. Konsisten dari awal hingga akhir selama lebih dari 1.500 tahun. Diperkuat oleh penemuan arkeologi nyata. Diterjemahkan langsung dari teks asli, bukan dari terjemahan yang berlapis. Dan yang penting, tidak ada satupun doktrin inti iman kita yang tergantung pada ayat yang diragukan keasliannya. Tapi mari jujur, semua data dan bukti sejarah itu memang mengagumkan. Namun menurut Alkitab sendiri, keyakinan sejati tidak datang dari akal atau data semata. Iman datang karena Roh Kudus sendiri bekerja dalam hati kita. Roh yang sama yang mengilhamkan setiap halaman kitab suci, sekarang juga yang meneguhkan kebenarannya dalam diri kita. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Artinya, saat kita membaca Alkitab, kita bukan sedang membaca buku biasa. Kita sedang mendengar suara Sang Gembala. Jadi silakan selami buktinya, telusuri sejarahnya, periksa nubuat-nubuatnya, tapi jangan berhenti di sana. Bukalah hatimu, minta Tuhan sendiri yang menyatakan kebenarannya. Karena Alkitab bukan cuma teks kuno. Ini firman yang hidup, dan firman ini sanggup mengubah hidup. Kalau video ini menolong kamu semakin yakin pada Alkitab, silakan like, share, dan subscribe. Bantu sebarkan supaya lebih banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan, satu-satunya otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah Anda ada berapa banyak denominasi Kristen di dunia? Menurut Center for the Study of Global Christianity, ada sekitar 45.000 denominasi Kristen pada tahun 2021. Mengapa ada begitu banyak denominasi Kristen di dunia? Salah satu alasan utamanya adalah adanya begitu banyak perbedaan di dalam memahami Alkitab. Dengan kata lain, setiap orang menafsirkan Alkitab secara berbeda dan akhirnya menciptakan denominasi baru berdasarkan interpretasi mereka sendiri terhadap Alkitab. Jadi, kita dapat melihat akibat yang serius dari menafsirkan Alkitab. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus mengetahui bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar. Dalam video ini, kita akan mempelajari ilmu penafsiran Alkitab atau disebut hermeneutika, sehingga kita dapat menafsirkan Alkitab dengan benar. Mengapa kita menyebut penafsiran Alkitab adalah sebuah ilmu pengetahuan dan bukan kesenian? Karena ada peraturan dan formula tetap yang harus kita ikuti untuk menafsirkan Alkitab dengan benar. Dan di balik peraturan dan formula, itu adalah doktrin Kristen yang sehat dan yang setia kepada Alkitab. Jika menafsirkan Alkitab adalah sebuah kesenian, maka itu berarti semua orang dapat menafsirkan Alkitab sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Karena kesenian itu relatif adanya, tidak ada peraturan atau formula yang tetap. Anda dan saya dapat melihat karya seni yang sama dan memiliki pemahaman yang berbeda tentang karya seni tersebut.
Cara yang benar untuk menafsirkan Alkitab adalah eksegesis, yaitu mengekstrak atau menarik keluar kebenaran yang ada di dalam teks, yang berarti bahwa kita membiarkan ayat Alkitab mengungkapkan arti yang sebenarnya kepada kita. Di sisi lain, cara menafsirkan Alkitab yang salah dan tidak alkitabiah adalah eisegesis, yang merujuk pada proses penafsiran Alkitab dengan memasukkan ide-ide sendiri ke dalam ayat-ayat Alkitab dan tidak berusaha memahami makna asli dari ayat-ayat Alkitab tersebut. Eisegesis dapat menghasilkan interpretasi Alkitab yang menyimpang atau tidak akurat karena memaksakan pemikiran sendiri ke dalam ayat-ayat Alkitab dan menyelewengkan arti dari ayat-ayat tersebut untuk menunjang pemikiran atau ide sendiri. Kita tidak boleh menafsirkan ayat di luar konteksnya. Oleh karena itu, setidaknya kita harus melihat ayat di atas dan di bawah ataupun seluruh pasal dari ayat tersebut untuk memahami konteks dari ayat tersebut secara benar. Selanjutnya, kita akan belajar 12 cara untuk menafsirkan Alkitab dengan benar. Cara pertama, arti harfiah. Alkitab harus dipahami dalam arti yang paling harfiah, kecuali dengan jelas adanya bahasa kiasan ataupun perumpamaan yang sedang digunakan. Kita tidak perlu mencari makna tersembunyi yang mistis dari ayat-ayat Alkitab. Makna sebenarnya dari ayat-ayat tersebut seringkali adalah makna yang harfiah. Di saat kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita membaca dengan asumsi awal bahwa apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tersebut adalah arti sebenarnya, kecuali dengan jelas adanya penggunaan bahasa kiasan ataupun perumpamaan di dalamnya. Cara kedua, maksud dari penulis. Ini berarti bahwa ketika kita sampai pada suatu bagian dari Alkitab, kita mulai dengan pertanyaan, apa yang ingin dikatakan oleh penulis Alkitab ketika dia menulis ayat-ayat tersebut? Kita harus menentukan maksud sebenarnya dari penulis Alkitab. Ini mengharuskan kita untuk masuk ke dalam pikiran para penulis Alkitab dan mencoba berpikir seperti yang dipikirkan oleh para penulis Alkitab ketika mereka menulis ayat-ayat tersebut. Kita harus mengerti keadaan mereka, keadaan di sekitar tempat mereka berada, dan apa yang menyebabkan mereka menulis apa yang mereka tulis. Pertanyaan yang benar bukanlah, apa arti ayat ini bagi Anda? Tetapi, pertanyaan yang tepat adalah, apa yang penulis Alkitab maksudkan ketika mereka menulis bagian ini? Dan bagaimana bagian ini bisa diaplikasikan ke dalam hidup Anda. Selanjutnya adalah cara ketiga, memahami bahasa asli. Kita harus mengerti bahwa Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Maka kita harus mengerti apa arti kata-kata di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya. Semakin tepat kita dapat mencari arti kata dalam bahasa aslinya, maka semakin dekat kita pada arti yang sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Saat ini, ada alat-alat seperti buku elektronik, aplikasi perangkat lunak yang dapat dengan mudah diakses di komputer atau ponsel kita, yang dapat membantu kita memeriksa bahasa asli dari ayat-ayat di dalam Alkitab, dan menjelaskan kepada kita arti dari setiap kata Yunani dan Ibrani yang ada di dalam Alkitab. Misalnya, Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa arti sebenarnya dari kata Injil? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang adalah kata majemuk yang terdiri dari kata eu, yang berarti baik, dan kata angelion, yang berarti berita atau pesan. Jadi kata Injil berarti berita baik tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, semakin kita memahami bahasa aslinya, semakin jelas kita memahami apa arti dari ayat-ayat tersebut. Cara keempat, struktur tata bahasa. Apa kata kerja utamanya, apa subjeknya, apa objeknya, apa kata sifatnya, apa kata keterangannya, apa kata gantinya, dan sebagainya. Misalnya Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata kerja dilahirkan kembali ada dalam bentuk kata kerja pasif, bukan dalam kata kerja aktif. Itu berarti bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk dilahirkan kembali. Ketika Anda dilahirkan, Anda adalah pasif adanya. Anugerah Tuhanlah yang berkarya di dalam diri Anda terlebih dahulu, sehingga Anda bisa dilahir baru di dalam Kristus. Tuhanlah yang memberikan karunia iman kepada Anda untuk bisa percaya kepadanya. Contoh lain, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kata menuruti dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah dalam bentuk present tense. Dan bentuk kata ini memiliki arti terus-menerus dan sedang berlangsung. Ini berbicara tentang kebiasaan gaya hidup sehari-hari. Dengan memahami bahwa kata tersebut dalam present tense,
sangatlah membantu kita di dalam mengerti arti dari ayat tersebut. Jadi, ayat itu berarti bahwa kita harus menaati perintah-perintah Allah sebagai kebiasaan hidup sehari-hari kita. Dan ini adalah tindakan yang terus-menerus untuk menaati perintah-perintahnya. Selanjutnya, cara kelima, latar belakang sejarah. Untuk menafsirkan Alkitab dengan benar, kita harus menentukan latar belakang sejarah dari ayat-ayat Alkitab yang sedang kita baca. Untuk memahami mengapa penulis Alkitab menulis bagian ini, apa yang dia maksudkan dan apa situasi yang sedang dia bicarakan, maka kita harus mengetahui latar belakang sejarah dari ayat Alkitab tersebut. Jadi, kita harus mengenal para pemimpin politik seperti Herodes dan Pilatus, dan kita harus mengenal para pemimpin agama seperti orang-orang Farisi dan Saduki, dan kita harus mengenal bangsa-bangsa seperti Babel dan Asyur dan Kanaan dan Mesir, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita harus tahu bahwa Paulus mengalami 2 kali masa di penjara, dan keduanya sangat berbeda. Yang pertama, dia hanya di bawah tahanan rumah. Dia berada di sana selama 2 tahun, dan yang kedua, dia berada di dalam penjara, dan dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah keluar dari penjara tersebut kecuali kepalanya dipenggal. Jadi, dengan pengetahuan tentang keadaan Paulus ini, kita mengerti di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, ketika Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dia tidak sedang duduk di kedai kopi di suatu tempat dan merenungkan hidupnya sambil minum kopi. Paulus sedang berada di dalam penjara dan bersiap-siap untuk berdiri di hadapan Kaisar, untuk menghadapi tuntutan hukum kepada dia dan bersiap-siap untuk menerima hukuman mati. Jadi ini adalah orang yang sedang menghadapi kematian. Dan dengan mengetahui keadaan Paulus pada waktu itu, maka kita akan memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam lagi di saat kita membaca Filipi pasal 1 ayat 21. Oleh karena itu, jika kita mengetahui latar belakang sejarah di saat ayat-ayat Alkitab tersebut ditulis, maka kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat tersebut. Cara keenam, letak geografis. Kita harus tahu letak geografis di dalam Alkitab. Kota-kota, daerah-daerah, gunung, lembah, sungai, laut, dan bangsa-bangsa sekitarnya. Misalnya, kitab Yunus pasal 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita perlu tahu di mana Yunus berada, di mana Niniwe berada, dan di mana Tarsis berada untuk memahami hal ini. Yunus berada di kerajaan utara, bagian utara Israel. Niniwe berada di kerajaan Asyur, yaitu bagian utara negara Irak zaman sekarang, dan Tarsis berada di negara Spanyol zaman sekarang. Dia mencoba melarikan diri sejauh mungkin dari Tuhan dari tempat dia seharusnya berada. Kita harus mengetahui lokasi geografisnya untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Cara ketujuh, konteks budaya. Kita harus mengetahui kebiasaan politik, praktik ekonomi, praktik militer, praktik penggembalaan, dan sebagainya. Misalnya Efesus pasal 6 ayat 13-17. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus mengetahui apa yang dipakai oleh prajurit Romawi di saat itu untuk memahami bagian itu. Contoh lain, Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kita harus mengetahui tentang budaya pertanian di zaman dahulu, di mana petani membawa biji-bijiannya dan melemparkannya ke udara untuk memisahkan biji yang langsung turun ke lantai pengirikan dan sekam yang sangat ringan yang akan tertiup angin. Ada pemisahan besar antara biji-bijian dan sekam, dan orang jahat seperti sekam, mereka tidak bernilai bagi kerajaan Allah. Mereka akan dipisahkan dari orang benar dan dibakar. Kita harus memahami tentang budaya pertanian untuk memahami dengan jelas apa arti ayat-ayat tersebut. Selanjutnya adalah cara ke-8, genre sastra. Alkitab ditulis dalam berbagai genre sastra, dan ini membuat Alkitab sangat unik.
Alkitab terdiri dari kisah-kisah naratif, hukum-hukum, puisi, amsal, lagu, nubuat dengan penglihatan dan mimpi, peribahasa, penulisan silsilah dan perumpamaan, narasi dan alegori, surat korespondensi, dan jenis sastra lainnya. Setiap genre memiliki ciri khas tertentu, dan kita harus tahu ciri khas itu untuk menafsirkan dengan benar apa yang dikatakannya. Jika tidak, kita akan salah menafsirkan apa yang dikatakan. Misalnya, kitab Amsal bukanlah tentang janji. Kitab Amsal adalah kitab pengamatan umum tentang kehidupan. Tetapi ada beberapa pengecualian untuk beberapa bagian di dalam kitab Amsal. Misalnya di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jika Anda berpikir ayat tersebut adalah sebuah janji, maka Anda akan membuat banyak orang tua Kristen bersalah terhadap ayat ini. Pernahkah Anda melihat anak-anak di dalam keluarga Kristen menjadi menyimpang di dalam kehidupannya? Jawabannya adalah pasti pernah. Ayat Alkitab di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 6 hanyalah sebuah pengamatan umum dalam kehidupan kita dan bukanlah sebuah janji pasti akan seperti itu. Jika Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, ada kemungkinan besar Anda akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik karena Tuhan dalam belas kasihan-Nya telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mendengarkan Injil dan mendapat pengajaran tentang kekristenan dari orang tua Anda mulai dari semasa Anda kecil. Tetapi itu bukanlah jaminan bahwa Anda akan tumbuh dewasa sebagai orang yang baik ataupun sebagai seorang Kristen yang baik. Contoh lain adalah genre naratif. Hanya karena ada dicatat dalam Alkitab, itu tidak berarti bahwa itu harus terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Mereka menentukan pengganti Yudas Iskariot dengan cara membuang undi. Apakah itu berarti di dalam gereja kita juga memilih diaken atau penatua dengan cara membuang undi? Kemudian, ada pembasuhan kaki di dalam Injil Yohanes pasal 13. Apakah itu berarti setiap gereja harus menjadi gereja yang membasuh kaki? Lalu di dalam 1 Korintus pasal 11, para wanita harus menudungi kepala mereka. Apakah itu berarti di setiap gereja wanita harus menudungi kepala mereka? Jelas jawabannya adalah tidak. Cara ke-9, bahasa kiasan. Alkitab juga ditulis dengan bahasa kiasan. Ini tidak perlu diragukan lagi. Ada ratusan kiasan yang digunakan dalam Alkitab. Kita harus tahu apa itu metafora, perumpamaan, personifikasi, hiperbola, ironi, paradoks, alegori, zoomorfisme, antropomorfisme, dan banyak lainnya. John Calvin mengatakan bahwa Tuhan begitu jauh melampaui kita, sehingga Tuhan harus menyesuaikan dirinya turun ke tingkatan kita dan berbicara kepada kita dalam bahasa bayi dan sederhana, dan berkomunikasi dengan kita dengan cara yang dapat kita pahami. Misalnya, Tuhan tidak memiliki bagian tubuh, namun Alkitab mengatakan dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bagian ini berarti bahwa Tuhan mengetahui segalanya, Tuhan melihat segalanya. Jadi kebenaran yang mendalam ini disampaikan dengan menunjukkan Tuhan seolah-olah Dia memiliki mata dan bahwa matanya ada di setiap tempat dan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tetapi kenyataannya adalah Tuhan adalah roh dan Dia tidak memiliki tubuh. Contoh lain, dalam Yohanes pasal 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tuhan tidak memiliki tangan. Itu hanya mengatakan bahwa kita ada di dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Atau ketika Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia," Ia tidak bermaksud bahwa Dia adalah bola lampu. Itu berarti bahwa Dia sendirilah yang memberikan penerangan akan pengetahuan tentang Allah. Dan Yesuslah yang memberikan pengetahuan yang sejati, yang kudus, dan yang benar tentang Allah, seperti terang yang bersinar dalam kegelapan. Cara ke-10, kesatuan kebenaran. Ini berarti seluruh Alkitab berbicara kepada satu kebenaran, dan jika ada sesuatu yang tidak jelas dalam satu bagian, maka akan dijelaskan di dalam bagian lain. Adanya kesatuan kebenaran yang organik atau saling berhubungan di dalam Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah penafsir terbaik dari Alkitab, atau secara sederhana adalah ayat menafsirkan ayat. Ayat-ayat Alkitab tidak pernah bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan saling melengkapi dan menjelaskan. Misalnya, Injil Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya,
istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah Anda berpikir bahwa Yesus mengajarkan bahwa Anda harus membenci ibu dan ayah Anda, dan setelah itu barulah bisa dikatakan Anda mengasihi Yesus? Tidak. Artinya menjadi sangat jelas ketika kita melihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37, ayat paralel. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita menjadi mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus, yaitu kita tidak boleh mengasihi orang lain lebih dari kita mengasihi Yesus. Bukan berarti kita harus membenci orang lain agar bisa mengasihi Yesus. Itu adalah contoh yang sangat baik dari ayat menafsirkan ayat. Mari kita melihat cara ke-11. Hanya ada satu arti sebenarnya. Hanya ada satu penafsiran yang benar untuk setiap bagian Alkitab. Tidak ada yang dinamakan satu interpretasi untuk orang ini dan interpretasi yang lain untuk orang yang lain. Ayat-ayat di dalam Alkitab mempunyai arti yang sama bagi kita semua. Meskipun hanya ada satu interpretasi yang benar, tetapi ayat-ayat Alkitab itu kemungkinan memiliki aplikasi dan implikasi yang berbeda bagi setiap orang. Tetapi tidak mungkin ada lebih dari satu interpretasi yang benar untuk setiap ayat di dalam Alkitab. Yang ada hanyalah interpretasi yang benar dan interpretasi yang salah. Yang terakhir adalah cara ke-12, wahyu progresif. Ini berarti bahwa Alkitab ditulis dalam jangka waktu yang lama, sekitar 1500 tahun, dan ada hal-hal yang Tuhan katakan di awal Alkitab yang menjadi semakin jelas saat kita membaca Alkitab secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang diajarkan di salah satu bagian Alkitab yang berubah di bagian lain Alkitab. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, mereka membawa korban binatang ke mezbah untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun ketika kita masuk ke Perjanjian Baru, kita dengan jelas melihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sehingga tidak diperlukan lagi korban binatang untuk dipersembahkan ke mezbah. Ini adalah wahyu progresif. Contoh lainnya adalah di Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus berkata untuk tidak pergi kepada bangsa lain dan hanya pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi ketika kita sampai pada akhir Injil Matius, Yesus berkata, "Pergilah ke semua bangsa dan jadikan semua bangsa muridnya." Kita harus menyadari adanya wahyu progresif yang terjadi di dalam Alkitab. Inilah 12 cara atau prinsip untuk menafsirkan Alkitab yang harus kita terapkan ketika kita mencoba untuk memahami ayat-ayat di dalam Alkitab. Semoga video ini memberikan kepada Anda pemahaman tentang bagaimana menafsirkan Alkitab secara benar, dan Anda bisa mulai menerapkannya pada saat Anda membaca Alkitab. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Semoga pembahasan kali ini menolong kamu memahami dasar-dasar tentang Alkitab. Di seri Basic Tapi Penting selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan topik-topik penting lainnya. Kalau pembahasan ini bermanfaat, silakan like videonya, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan seri berikutnya, dan tuliskan pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu agar lebih banyak orang Kristen mempunyai dasar-dasar iman yang Alkitabiah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.